Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Zat Effendi, NIM 1202011457 dari kelas D, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, saya akan menyampaikan PowerPoint saya. Selamat menyaksikan. A. Hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya, keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Handermin Rana Direksa, HAM yaitu pada hakikatnya manusia adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. 2. Ciri pokok dan tujuan HAM. 1. Ciri pokok HAM. A. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. B. HAM tidak berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial bangsanya. C. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak orang lain. 2. Tujuan HAM. HAM adalah alat untuk melindungi dari kekuasaan dan kesewenang-wenangan. B. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. C. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak bisa dilanggar. 3. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang keenam, 4. Hak asasi manusia di Indonesia. 1. Periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang 1945. 2. Periode 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku. 5. Lembaga Penegak HAM. Untuk merealisasikan penegakan HAM di Indonesia telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia. Titik dasar hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah jelas, baik melalui Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik yang sudah disahkan maupun diratifikasi dari konvensi hak asasi manusia yang ada di dunia internasional. 6. Komisi Nasional HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi. Adapun tujuan Komnas HAM adalah: A. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila,
Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. B. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 7. Hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. 1. Dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar negara. 2. Dalam ketetapan MPR. 3. Dalam undang-undang. 4. Dalam peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan. 8. Pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang atau termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. A. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida. 2. Penyiksaan. 3. Penghilangan orang secara paksa. B. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat biasa meliputi 1. Pemukulan. 2. Penyiksaan. 3. Penganiayaan. 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. 5. Yang B. Rule of law. 1. Pengertian rule of law. Rule of law adalah satu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi, dan demokrasi ialah sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatkan peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, dan sebagai reaksi sebagai negara yang berkembang sebelumnya. Of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Friedman pada tahun 1995 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu A. Secara formal, sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. 2. Secara hakiki atau material, rule of law yang terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang 2. Prinsip-prinsip rule of law. Menurut Dickey terdapat 3 unsur fundamental dalam rule of law, yaitu 1. Supremasi aturan hukum yang tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. 2. Kedudukannya yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan. Agar pelaksanaan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, perlu diterapkan hal-hal berikut. 1. Keberhasilan harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. 2. Of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. 3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan.